Oke guys, bertemu lagi bersama saya Rifai Wichiha. Kali ini kita akan coba setting router BL201 atau terserah kalian pakai router mana saja. Intinya di sini adalah firmware full Pashtun atau OpenWrt yang sudah dimodif full Pashtun. Ini kalau misalnya kalian nyari yang full Pashtun itu emang hanya sedikit router yang masih disupport ya. Tapi untuk situsnya sendiri eksternal ya, bukan dari OpenWrt ya. Tapi sebenarnya OpenWrt juga sih. Oke, daripada panjang lebar dan apa itu full Paston, saya juga kurang terlalu paham. Jadi maaf jika ada yang salah. Intinya di sini saya akan setting router yang sudah menggunakan firmware full Paston menjadi access point pemancar WiFi voucheran. Berbeda dengan settingan sebelumnya yang saya gunakan untuk router rumahan atau klien router. Kali ini kita akan gunakan router ini sebagai pemancar WiFi voucheran yang artinya satu router digunakan banyak voucher ya. Masing-masing satu voucher masing-masing perangkat. Jadi beda dengan mode klien router atau router rumahan atau apalah sebutan kalian ya, mode router deh. Beda kalau misalnya mode tersebut itu digunakan satu voucher untuk semua perangkat milik si pemilik rumah. Sedangkan yang ini adalah satu perangkat satu voucher artinya masing-masing ya. Jadi berbeda. Oke, pertama kita login dulu ke router yang ingin disetting. Ini menggunakan firmware Pashtun. Jadi passwordnya defaultnya itu root ya, ROOT. Oke, login. Nah, untuk tampilannya seperti ini menggunakan OpenWrt lama ya, 15.05. Lalu kita ke bagian sistem. Coba cek sistem. Sistem kita bisa beri nama misalkan AP1 ya. Bebas, misalkan kalian punya dua AP2, AP3, terserah, ini nama saja untuk identitas, jadi kita lebih mudah untuk mengenali router mana ini gitu kan. Atau misalkan AP pojok rumah atau samping rumah atau AP dalam warnet gitu atau tempat nongkrong atau di misalnya tulisnya AP pos kamling ya, kayak gitu ya kurang lebih. Ya, hanya identitas saja. Lalu klik save and apply, maka di sini full Pashtun akan berubah namanya menjadi AP1. Jadi supaya kita lebih mudah mengetahui ini router mana ketika kita akses kan. Untuk password ini kan tadi defaultnya kita masuk adalah root ya, ROT. Kalian bisa rubah di sini jika kalian ingin ganti password tersebut. Ini kan bukan password voucher, bukan, tapi ini adalah password jika kita ingin config ulang si router ini. Untuk akses SSH karena kita tidak pakai, delete saja. Accept. Lalu coba kita ke bagian software. Tidak ada yang harus dirubah. Lalu startup. Tidak ada yang dirubah juga. Schedule tasks. Mount point. OLED configuration. Backup. Reboot. Gak ada. Coba di bagian interface. Kayak interface-nya cukup banyak sekali ya. Yang perlu kita lakukan itu karena di sini settingannya sebagai access point, kita nggak perlu lirik sana sini, nggak perlu setting banyak-banyak. Kita ke bagian LAN, ini bagian tulisan LAN, edit. Di sini kita harus mengganti IP yang kosong, artinya IP yang tidak digunakan oleh semua perangkat atau perangkat lain ya. Misalkan MikroTik saya itu
192.168.1.1, maka kita nggak boleh pakai IP ini lagi ya. Kita harus ganti. Terus misalkan DHCP pelanggan saya itu mulai 192.168 100 sampai 254. Nah, berarti kita hanya bisa gunakan 192.168.1.2 sampai 1.99 ya. Pokoknya IP itu nggak boleh ada yang sama ya. Misalkan sebagai contoh di sini saya ganti dia dengan IP 10 ya. Artinya nggak boleh ada yang sama dalam satu IP. Atau bahkan kalau misalkan kalian lupa atau takut sama, karena di sini mode access point atau pemancar wifi, dia tidak router tersebut tidak memerlukan akses internet untuk si router ini. Si routernya tidak membutuhkan akses internet. Dia hanya menyalurkan akses internet dari handphone ke mikrotik kita. Jadi dari handphone melalui wireless diterima oleh si router dan diteruskan lewat LAN ke mikrotik kita. Kerjanya hanya seperti itu. Tidak membutuhkan akses internet si router ini. Tapi mungkin beberapa router seperti merek oke, jangan sebutin deh. Pokoknya ada beberapa router yang harus menggunakan akses internet. Tapi untungnya di sini Pulpastone tidak membutuhkan akses internet. Oke, jadi kita bisa pakai misal seperti ini aja deh. 193 gitu ya. 193.168.1.1 seperti ini. Jadi otomatis nggak mungkin sama dong karena beda jauh banget. Yang satunya 192.168.1.1, ini 193.168.1.1. Jadi beda banget berarti. Terus kalau misalkan kalian ada dua router dua akses point, misalkan ini AP1 nanti AP2 nya ada lagi, kita bisa ganti misalkan 193.168.1.2 gitu. Jika kalian punya router lagi, bisa lagi 193.168.1.3. Jadi intinya IP itu nggak boleh ada yang sama ya. Jadi terus kalau misalkan kita beda segmen, ini resikonya adalah tidak bisa diakses. Jika kita pengen akses kembali, kan ini kan IP-nya 193.168.1.1. Sedangkan ketika kita connect atau HP connect ke hotspot voucheran, otomatis IP-nya adalah 192.168.1 sekian-sekian kan, karena subnet mikrotik. Otomatis tidak akan bisa membuka 193.168.1.1 karena beda subnet. Oke, jadi terserah kalian mau pakai 192 ngikutin subnet mikrotik ataupun kalian beda 193 seperti 168.1.1 dengan resiko tidak bisa akses point. Kalau misalnya kalian pengen akses point, berarti kalian harus rubah manual IP perangkat kita ya. Misalkan lewat laptop atau PC, kita harus rubah manual IP-nya mengikuti subnet si router. Oke, sebagai contoh ya, kita beda subnet nih. Sebagai contoh kan kalau misalnya satu subnet berarti gampang ya, tinggal connect bisa buka lagi. Oke, 193 ya berarti ya. Lalu bagian advance, ini biarkan, ini juga biarkan. Nah, ini dia untuk penting banget nih untuk menjadikan sebuah router sebagai pemancar wifi access point, itu kita wajib mematikan DHCP server. Inilah yang menyebabkan ketika kita tidak bisa akses kembali ke 193 kalau misalnya kita tidak manual, karena DHCP-nya dia tidak bisa memberikan DHCP ya. Kita DHCP ketika voucher connect ikut DHCP ke mikrotik. Memang wajib untuk mematikan DHCP. Jadi dalam satu jaringan itu hanya DHCP server mikrotik saja yang aktif. Sedangkan perangkat lain sebagai access point ataupun switch ataupun hal-hal lainnya itu tidak boleh mengaktifkan DHCP server. Oke. Terus ini disable. Ini DHCP server disable ya. Lalu disable. Nah, jadi seperti ini kosong. Lalu klik save 193 ya.
Nah, karena saya sendiri tidak bisa akses ya, berarti kita harus rubah manual jika kita pengen setting atau masuk kembali ke router kita. Ini adalah kerugian, termasuk juga keuntungan buat kita, karena orang lain tidak akan tahu bahwa IP-nya adalah 193 ya, 168.1. Ini IP kita. Ini dikosongkan saja. Nah, satu subnet ya. 193.168.1.1. Oke, seperti ini. Login defaultnya adalah root, karena belum merubah kita ya tadi ya. Nah, berarti kan dengan begini DHCP sudah dimatikan. Nah, tadi bagian network ya. Bagian DHCP ada di bagian LAN tadi sudah dimatikan. Lalu kita ke bagian WiFi atau wireless. Oke, di sini kita edit. Ini IP manual. Oke, IP Indonesia itu 194 ya. Kebanyakan HP kalau misalnya kayak gini dia nggak bisa nih. HP-nya coba ini saya biasanya pakai N. Ini 20 saja. Kayaknya 20 dBm ya. Kita coba ganti ke country US ya, supaya bisa menggunakan ini, menggunakan channel 149, supaya HP kita, HP Indonesia bisa connect ya. Ini kan belum ada untuk channel 149 ya, berarti harus menggunakan US atau country Indonesia ya. Dan dBm mungkin akan sedikit naik ya, ini 20 mentok. Oke, di sini adalah sebagai contoh AP1. Contoh saja. Sebaiknya SSID disamakan saja ya. Karena untuk 2020 ini 2022. Oke, untuk 2022 ini, maaf tadi salah. Pada tahun 2022 ini banyak perangkat seperti Android 10 ke atas itu selalu MAC address-nya berubah-ubah ya. Ketika kita pindah WiFi atau beda SSID. Jadi SSID untuk akses point 1, akses point 2, P3 dan seterusnya itu sebaiknya disamakan. Sebagai contoh di sini nama WiFi saya adalah tes ya, tes gitu ya, tes aja gitu ya. Ini biarkan mode access point, kita inginkan mode access point. Ini LAN, lalu DHCP, wireless ini. Nah, ini wireless security kita matikan ya. Ini karena kita nggak butuh password saat perangkat connect ke WiFi. Karena nanti ada voucher kan. Kasihan pelanggan kalau misalnya harus konekin WiFi security dan juga harus masukkan password voucher ya. Itu ribet, dengan kita ini dimatikan. Klik save. Oke. Kita balik lagi, kita edit karena tadi kita country-nya rubah ke US ya. Artinya di sini belum ada ya. Harus di-reboot dulu mungkin ya. Oke, biarkan dulu deh. Nanti kita reboot setelah ini. Ini kita edit. Ini juga sama, kita rubah ke US. Ini masih 20 ya, 20 dBm. Nanti kali ketika kita rubah, kita reboot, akan menjadi hingga 30 dBm ya. Oke, ini tadi kita beri nama harusnya tadi tes 5G ya, harusnya ini tes. Ini tes juga. Access point, wireless security matikan, ini maka security dimatikan ya. Yang tadi kita rubah lagi, nanti namanya
namanya tes 5G ya, untuk membedakan yang mana 5G, mana yang tidak, yang bukan 5G. Oke, 5G ya, seperti ini. Save and play. Ini enable. Nah, sekarang kita reboot dulu. Oke, reboot. Di sini sebagai contoh saya akan menggunakan router bekas Bolt ya, dengan tipe BL201. Ini sangat bagus untuk dijadikan akses point voucheran untuk budget yang paling minimalis sekali, karena speknya cukup gahar ya, walaupun gak gahar-gahar banget gitu kan. Di sini menggunakan chipset MT7620, jadi bisa hingga 30 dBm. Itu bagus ya. Untuk RAM-nya saya belum ketahuan ini berapa. Nah, yang paling nggak disukai itu adalah slot dari LAN-nya. Port LAN-nya hanya ada 2 ya. Ini kurang bagus banget untuk metode saling sambung. Kalau misalkan hanya sebagai pemancar WiFi, ini bisa direkomendasikan untuk pengguna budget minim ya. Karena harganya sendiri saya beli yang belum dijadikan OpenWRT, masih firmware original, itu 60 ribuan. Jadi bolehlah kisaran 60 ribu hingga 100 ribu ya. Nah, sedangkan yang sudah di OpenWRT ya mungkin naik-naik sedikit lah, 120 ribu mungkin ya. Seperti itu. Jadi rekomendasi untuk yang pengusaha hotspot RT RW net baru budgetnya minim, pengen menggunakan router yang lebih bagus atau dual band ya, ini lebih direkomendasikan. Tapi kalau misalnya kalian budgetnya udah banyak banget, nggak kehitung ya, mending pakai yang mahal, karena sudah jelas harga akan selalu menentukan kualitas. Oke, kita ke bagian wireless ya, WiFi. Kita edit lagi, edit yang 5G. Nah, kita lihat di sini ada, nah sudah terbuka ya, 149 hingga 16. Nah, kita di sini 149. Lalu dBm-nya sudah sedikit naik, ada sampai 23 dBm ya. Kita boleh maksimalkan hingga 23 dBm. Lalu klik save and apply. Oke, sekarang kita coba yang setting yang 2 GHz-nya ya, yang BGN ya. Oke, channel biarkan masih auto. Nah, transmit power kita bisa mentokin hingga 30 dBm boleh, tapi rekomendasi ya di bawah 30 lah, atau di bawah 29, boleh 28, 27 gitu kan. Biasanya saya pakai 27 dBm ya. Dengan melakukan penurunan seperti ini, itu akan cukup menambah sedikit performa ya. Artinya kalau misalkan dalam voucheran, kalian voucheran kan dipakai untuk banyak orang, sementara kalian over melakukan settingan dari router tersebut, efeknya mungkin emang sinyal lebih baik, tapi si router sendiri udah ngap-ngapan gitu dalam maksimalkan jangkauan sinyal. Sedangkan jadi ketika dia dipakai banyak orang, dia sendiri sudah tidak mampu ya kan. Nah, jadi lebih baik kita turunkan bisa 27 ya, 27 atau lebih rendah lagi, supaya lebih optimal ketika
bisa digunakan banyak orang walaupun jangkauannya lebih pendek berarti ya. Oke, 27 dBm, klik save. Lalu kita lanjut. Oke, ini belum nyala ya. Harus reboot ulang kali. Kalau udah nyala itu tandanya biru seperti ini ya. Kalau hitam itu berarti nggak nyala. Coba kita coba tes lagi di reboot ya mungkin ya. Mungkin eh mungkin ada bug sedikit ya dari BL201 ini dengan firmware OpenWRT sehingga menyebabkan hal demikian terjadi ya. Kita akan coba usahakan apakah menyala atau tetap tidak menyala ya. Coba kita tunggu masih reboot. Nah, ini kan hanya ada 2 LAN ya. Kita bisa aja sih sebetulnya kita setting LAN 2 LAN ini sebagai dua-duanya LAN ya, bukan sebagai WAN. Karena di OpenWRT ini sistemnya open source, jadi kita bebas obrak-abrik, terserah kalian lah mau diapakan gitulah kurang lebih. Bebas sebetulnya asal kalian mengerti gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian pengen ini bagian one ya tinggal rubah saja. Tapi di video kali ini saya tidak akan merubah menjadi LAN, biarkan saja karena akan terlalu panjang ya. Video durasinya di sini hanya memberikan tutorial bagaimana caranya supaya menjadi akses point pemancar wifi ya. Oke, ini masih root. Bagian network, wireless atau wifi. Nah, ini dia sudah biru, berarti harus di reboot dan juga tadi di settingannya harus dirubah ya sedikit ya. 149 gitu. Mungkin router ini BL201 ini dia nggak bisa atau nggak support channel 140 gitu ya. Makanya harus 149 baru dia nyala setelah di reboot tentunya. Nah, ini switch, ini yang akan kita gunakan nanti kalau misalnya kita pengen gabungkan atau merubah port LAN tadi. Lalu DHCP dan DNS ya. Karena sini menggunakan access point hanya pemancar wifi, kita boleh matikan atau matikan saja lah. Kemungkinan rekomendasi saya deh. Rekomendasi saya mending ini matikan aja semua gitu kan. Seperti ini, matikan di unchecklist. Lalu install. Oke, di unchecklist dan unchecklist sudah, ini nggak perlu dibaca, udah di unchecklist aja seperti ini ya kurang lebih. Lalu save and apply. Coba cek kita di bagian hostname, static router, firewall. Ini apa nih? Banyak amat. Ini firewall mending kita hapus saja ya. Ini nggak dibutuhkan. Cara hapusnya gimana nih? Oh, ada di sini. Karena ini mode access point, tapi kalau misalnya itu ya nggak ada masalah sih. Ini hanya artinya ketika masuk dari WAN ini di reject gitu. Ketika dari LAN ini bisa ke WAN gitu aja sih. Jadi nggak terlalu penting amat. Biarkan saja deh. Jadi gitu ya. Udah habis itu selesai dan tinggal kita reboot. Perform reboot seperti ini. Sudah selesai dan tinggal kita colok LAN ini. Ingat LAN ya, bukan WAN. Bagian LAN ke sumber internet kita atau mikrotik kita. Di laptop saya nggak ada wirelessnya, jadi akan tidak bisa ya, tidak bisa kita buat tutorial atau hasil setting. Intinya kayak gitu aja deh settingannya. Jadi tinggal ingat coloknya itu LAN, bagian LAN ke LAN sistem hotspot kita atau home switch atau apalah ke mikrotik kita. Intinya LAN ke LAN bukan WAN ya. Oke, itu aja video kita kali ini. Semoga bisa dimengerti dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian kita semua.
Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Saya Rifai Ucia, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Ditunggu video berikutnya.